Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Amin. Ya ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian Fathul Qorib kita. Mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran al-Hadiniyah as-Salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Monggo Ustaz. Ustaz Basori apa mau mencoba membaca? Halaman berapa, Ustaz? Halaman 15, Ustaz. Halaman 15 itu Ini di yang ini nih. oh ya, wa qira'atu surat ya. Wa qira'atu surah. Baris anu ya, dari atas nomor berapa itu ya? Ketemu ya? Di kitabnya. Yang di kitabnya, Ustaz. Ya. Yang sama Satari ditandai hitam tadi itu ya. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Baris 8 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya. Tengah-tengah ya. Wa qira'atu surati. Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihah. Lanjut ya. Iya. La imami Li imami. dan li imami Wa munfaridin. wa munfarodi Faridin. wa munfarodi ya. Munfaridin, munfarid. Wa munfaridin fi raka'atas subhi wa awalatai ghairiha wa takunu qira'atus suratu qira'atus surati qira'atu surati ba'dal Fatihah ba'dal Fatihati Falau qaddama surati 'alaiha qaddama surata 'alaiha lima tahsabu lam tuhsab ya, nambah dikit lagi wa takbiratu wal takbiratu indal khafdi lir ruku warrafi fi ayra fi sulbi minar ruku wa qawlu sami Allahu liman hamida hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'i walau qala min hamidalillah hamidallahu sami'a lahu kafa wa makna sami'allaha liman hamidahu takabbalallahu minhu hamidahu wajazahu alaihi wa qaulul. Sudah ganti Satari.
Ya rata. Angkanya tadi. Dari mana? Wa qaulu. Wa qaulul musolli. Wa qaulul bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulul musolli rabbana lakal hamdu idza intasaba qa'iman. Wa tasbihu fir ruku'i wa adnal kamali fi hadat tasbih. Subhanallah, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi salasan. Dikit lagi. Wa tasbihu fis sujudi wa adnal kamali fihi subhana rabbiyal a'la salasan. Wal akmalu fi tasbihur ruku'i fi tasbihir ruku'i was sujudi masyhurun. Ya, sudah ya. Syukran. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, kita lanjutkan tentang sunnah hayat ya. Sunnah hayat dalam sholat bagaimana kita pahami ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada hayat. Antara sunnah dan hayat sebenarnya itu sama, hanya kalau yang sunnah itu kalau ditinggalkan itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi yang sunnah hayat ini, yang sunnah agak enteng, maksudnya itu kalau ditinggalkan itu enggak usah diganti dengan sujud sahwi, itu maksudnya. Jadi untuk membedakan antara sunnah yang mengganti dengan sujud sahwi dengan sunnah yang tidak. Maka yang tidak harus diganti dengan sujud sahwi namanya hay'ah. Ya. Kita lanjutkan. Pada pembahasan ini kita sudah meneruskan tentang sunnah-sunnah sholat yang termasuk sunnah hay'ah. Sunnah yang tatkala ditinggalkan, tidak sengaja tentunya ya, atau mungkin sengaja, tidak apa-apa juga. Mungkin ingin cepat dan sebagainya, maka si musolli, orang yang sholat itu tidak diharuskan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Berikutnya adalah wa qira'atu surati, membaca surat ya. Ba'dal Fatihati, setelah Fatihah. Li imamin, bagi imam. Yang disunahkan membaca Fatihah ini imam. Wa munfaridin, dan orang yang sholat sendirian. Fi rok'atai subhi, di 2 rakaat sholat subuh. Fi pada rok'atai subhi, 2 rakaat subuh. Wa awwalatai ghairiha, dan 2 awal sholat ghairiha selain subuh. Wa takunu, ada qira'atu surati, membaca surat itu ba'dal Fatihati, setelah Fatihah. Walau seumpama qaddama, mendahulukan asurata, membaca surah alaiha, atas Fatihah, lam tuhsab, tidak dianggap. Jadi sunnah hay'ah berikutnya adalah membaca surat Al-Quran setelah membaca Fatihah. Nah, kesunahan ini dianjurkan untuk orang yang sholat berjamaah, berarti imamnya, dan orang yang sholat sendirian. Orang yang menjadi makmum, maka dia tidak disunahkan. Kenapa? Karena dia wajib mendengarkan bacaan imam. Kapan itu? Nah, di 2 rakaat, rakaat pertama dan rakaat kedua sholat subuh, atau semua sholat yang selain subuh di awalnya saja, yaitu ya rakaat pertama 2, zuhur, asar, subuh, maghrib, kemudian isya. Nah, kalau di sini wa awalatai ghairiha, berarti zuhur, asar juga meskipun tidak dijarkan itu juga disunahkan membaca surah. Wa takunu qira'atu surati, membaca surat itu dianggap sah setelah membaca Fatihah. Kalau seumpama membaca Fatihahnya itu diakhirkan, oh ini saya membaca surat dulu, nanti Fatihahnya setelah surat, maka Fatihahnya dianggap sah, tapi suratnya itu tidak dianggap. Artinya dia membaca yang ya sia-sia, tidak dapat pahala kesunahan. Karena letaknya bacaan surah
itu ada setelah Fatihah. Nih, kemudian berikutnya takbiratu takbir indal khafdi ketika turun di ruku waktu ruku waraf'i dan bangkit. Ai maksudnya raf'il sulbi mengangkat punggung minar ruku dari ruku. Wa qaulu dan ucapan sami Allahu liman hamidah sami'a mendengar Allah liman orang hamidah yang memujinya. Hina ketika yarfa'u mengangkat ra'sahu kepalanya minar ruku'i dari ruku. Walau seumpama qala berkata hamidallahu sami'alahu. Dibalik ya. Kalau yang umum kan sami Allahu liman hamidah. Kalau ada membaca walau qala hamidah memuji Allah sami'a orang yang mendengar lahu. Sami'a mendengar lahu terhadap orang memuji. Kafa maka dianggap cukup. Boleh sami Allahu liman hamidah, boleh hamidallahu sami'ana. Maknanya sami Allahu liman hamidah, maknanya sami Allahu liman hamidah taqabbala menerima Allah minhu darinya. Hamidahu pujiannya. Wajazahu dan boleh alaihi atasnya. Sunnah yang berikutnya, hay'ah berikutnya adalah takbir. Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar tatkala turun mau ruku. Mau ruku itu disunahkan membaca Allahu Akbar. Begitu pula tatkala bangkit dari ruku, maksudnya waktu mengangkat punggungnya itu, maka dia juga disunahkan untuk membaca takbir Allahu Akbar. Sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu juga dianggap sunnah. Tatkala yarfa'u ra'sahu, mengangkat kepalanya dari ruku. Walau qala hamidallahu sami'allah kafa. Nah, ucapan sami Allahu liman hamidah kalau dibalik didahulukan hamidallahu sami'allah itu juga cukup. Tidak pengaruh. Apa sih artinya sami Allahu liman hamidah? Artinya Allah menerima pujian orang yang sedang memujinya. Jadi memang kita seharusnya memahami apa yang kita ucapkan pada waktu kita sholat. Sholat itu kan dialog antara hamba dengan Allah. Sholat itu mi'raj kalau dalam bahasa kaum sufiyin ya. Jadi kalau Rasul dimi'rajkan ke langit menghadap Allah langsung sana, maka umatnya itu juga bisa bermi'raj. Kapan? Tatkala sholat. Hanya medianya saja beda. Kalau Rasul langsung di langit ketujuh di Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh, di atasnya itu ada singgasana Allah. Nah, di bawahnya itu ada surga. Itu di sana. Jadi puncak, tidak ada nabi dan rasul yang bisa mencapai Sidratul Muntaha, hanya Nabi Muhammad yang diundang ke sana. Nah, kita pun umatnya itu dikasih hadiah berupa sholat. Nah, maka yang namanya dialog itu seharusnya ya paham. Kalau enggak paham ya gimana ya? Enggak nyambung gitu. Allah paham sih apa yang kita baca, tapi kalau kita enggak paham apa yang kita sampaikan itu kan artinya ngalor ngidul gitu ya. Maka harus dipahami. Setidaknya kita paham apa yang kita ucapkan tatkala sholat itu. Kemudian waqaulul musolli dan ucapan orang yang sholat musolli, Rabbana lakal hamdu idang tasoba. Jika ditegakkan ya, jika ingtasoba, bangkit maksudnya ya, qaiman berdiri. Jadi bacaan Rabbana lakal hamdu itu kalau waktu sudah tegak gitu, sudah bangkit. Intisob itu ditegakkan. Nasbul khilafah, nasbul imamah gitu. Kemudian tasbihu baca tasbih fi ruku waktu ruku. Wa'adnal kamali, wa'adna serendah-rendah al-kamali sempurna, fihi, pada waktu tasbih di ruku ya, baca tasbih. Subhana rabbiyal adimi, yaitu bacaan Subhana rabbiyal adim, salasan 3 kali. Sunnah berikutnya adalah baca Subhanallahi rabbiyal adimi. Itu 3 kali disunahkan.
Wa tasbihu fi sujud, begitu pula pada waktu sujud itu disunahkan untuk membaca tasbih. Watna serendah-rendahnya al-kamal sempurna, minimalis ya. Fihi itu adalah subhana rabbiyal a'la salasan, membaca subhana rabbiyal a'la salasan. Wal akmalu yang sempurna fi tasbih, pada waktu membaca tasbih ruku, tasbihnya ruku wa sujud, masyhurun itu sudah dipahami, maksudnya di hadis-hadis banyak. Jadi subhana rabbiyal azim itu paling minimalis 3 kali. Begitu pula dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu juga 3 kali. Itu paling minimalis. Kalau mau sempurna, monggo kita rujuk di kitab-kitab hadis, ada di situ. Hanya jangan sampai umpama kita membaca tasbih ini, kemudian kita tidak mengikuti imam gitu. Maksudnya gimana? Imam sudah di atas, sudah duduk, kita masih sujud terus, sehingga kita nanti ketinggalan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena mengikuti imam itu wajib, sementara bacaan tasbih ini itu sunnah. Sunnah pun sunnah hay'ah, tidak boleh ngalahkan yang wajib. Jadi ya udah, kalau memang tidak cukup 3 kali ya sudah 1 kali aja subhana rabbiyal azim sambil dihayati maknanya, udah. Daripada ngoput nggak paham maknanya juga kurang bagus. Berikutnya wawatul yadaini, meletakkan tangan alal fakhidaini, di atas kedua paha. Fil julusi, waktu duduk. Litasyahudil awali, untuk tasyahud awal, wal akhir, dan tasyahud akhir. Yabsutu, membentangkan, al yada, tangan, al yusro, yang kiri, bihaisu, sekiranya, tusamitu, sejajar, ru'usu asobiha, ru'us, jari-jari tangannya, ujung ya, ru'us itu kepala, roksun, ru'us itu ujung jari-jarinya, ar-rubbata, pada lutut. Di sunnah berikutnya adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha sewaktu duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Bagaimana posisi tangan kita? Yaitu yabsutul yadal yusra, membentangkan jari-jari tangan kiri. Yang jari tangan kiri dulu ya, yusra itu kiri, itu dibentangkan. Ujung jarinya, ujung jari kita yang kiri itu sejajar dengan rubbah, dengan lutut. Jadi kalau ditarik garis ke bawah antara tangan dengan lutut itu tidak ada yang tersakiti kalau umpama diluruskan pakai penggaris dari atas itu. Jadi rata gitu ya. Jangan terlalu ke dalam, di paha agak dalam, atau tangannya terlalu menonjol, enggak boleh. Maksudnya bukan begitu tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian wayakfi itu menggenggam al-yadal yumna, tangan yang kanan. Kalau tadi tangan kiri di paha kiri itu dibentangkan saja ya, dihamparkan gitu ya. Sementara tangan yang kanan juga kan di atas lutut yang kanan. Tapi posisinya beda. Wayakfi itu menggenggam al-yadal yumna, tangan kanan, ai asabi'aha, maksudnya jari-jarinya, illal musabbihata, kecuali jari telunjuk. Jadi digenggam kayak orang mau tinju gitu ya. Illal musabbihata, kecuali jari telunjuknya, minal yumna, jari telunjuk yang kanan, fala yakfiruha, maka tidak boleh digenggam. Kenapa? Fa'innahu, karena jari yang kanan musabbihah itu, jari telunjuk, yushiru, memberi isyarah, biha, dengannya. Rafi'an laha, sambil berdiri, laha, padanya, hala kaunihi, hala ketika kaunihi, kondisinya mutasyahidan, membaca syahadat. Wadhalika, itu, indah ketika kaulihi, ucapannya, illallah. Jadi jari kita kan menggenggam, kecuali jari telunjuk tidak boleh digenggam. Nah, kenapa kok tidak boleh digenggam? Jari telunjuk ini nanti akan difungsikan untuk memberi isyarah dengan diangkat tatkala tasyahud, tepatnya ucapan illallah.
Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu naikkan jari telunjuk kita. Kalau di saudara kita ya di Muhammadiyah itu enggak sama. Jadi mulai duduk, tangan udah di atas paha itu sudah langsung berdiri terus sudah. Tapi kalau di sini di Syafi'iyah ini ya, terutama di Fathul Qorib ini, jadi ujung jari kita, jari telunjuk kita itu baru boleh diangkat tatkala ada ucapan illallah, kecuali Allah waktu syahadat itu ya. Wala yuharrikuha, ndak boleh digerakkan. Fa in harrakaha, fa in jika harrakaha digerak-gerakkan, kuriha, dimakruhkan. Wala tatulu, tapi tidak batal sholatuhu, sholatnya, fil asohi, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi ini perbedaan, tidak perlu dipertajam. Kalau di Syafi'iyah ini jari telunjuk baru diangkat tatkala bacaan sampai illallah. Kalau di saudara kita Muhammadiyah itu biasanya begitu duduk tangan udah di atas lutut langsung dinaikkan. Nah, ada juga saudara kita di teman-teman Salafi itu digerak-gerakkan. Nah, di sini yang gerak-gerakkan jari jemari itu dianggap makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Menurut pendapat yang paling sahih. Kalau ada yang membatalkan, ya silakan itu pendapat mereka. Tapi kita ikut pendapat yang paling sahih, tidak sampai membatalkan. Kenapa muncul sampai membatalkan? Karena, mohon maaf, di Syafi'iyah terutama itu kan gerak 3 kali itu kan ada yang mengatakan itu bisa membatalkan sholat. Ya, kita pahamilah ada dalilnya masing-masing. Nah, kita lanjutkan. Kurang 8 menit. Wal iftirasu, duduk iftirosh fi jami'il jalasat, fi pada jami'i semua al jalasat duduk. Baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir maupun sujud, antara sujud itu ya, itu semuanya pakai duduk iftirosh. Apa sih duduk iftirosh? Duduk iftirosh itu duduk tasawuf awal itu ya. Kalau duduk yang tasawuf akhir itu duduk tawaruf. Al-waqi'ati yang terjadi fil sholati pada sholat. Kajulusil istirahati, kayak duduk istirahat. Wal julusi, dan duduk baina sajdatain, di antara 2 sujud. Wa julusi tasyahudil awali, dan duduk tasyahud akhir. Jadi itu sunnah, duduk iftiros itu sunnah. Kalau umpama tidak duduk iftiros, ya boleh, tidak sampai rusak sholatnya. Umpama sakit, umpama ya, langsung duduk tawaruk ya enggak apa-apa, namanya sunnah, apalagi sunnah hay'ah. Wal iftirasu, iftiros ayajlisa, hendaknya duduk asyaksu, orang, ala ka'bil yusra, di atas mata kaki yang kiri. Ja'ilan, menjadikan dohroha, punggungnya, lil ardi, untuk telapak kakinya maksudnya, dohroha, tapak kakinya, lil ardi, menempel pada tanah. Wayang sibu kodamahu, kemudian wayang sibu ditegakkan kodamahu, kakinya, telapak kakinya ya, al-yumna yang kanan. Wayadou, dan meletakkan bil ardi, di bumi, di tanah maksudnya, atrofa asobi'aha, ujung-ujung dari jari-jarinya, lijihatil kiblah, dihadapkan ke kiblat. Jadi kalau ketemu langsung bisa dipraktekkan ya. Antum mudah paham sendiri lah. Pokoknya duduk iftiros itu duduk, kalau diteorikan agak rumit, tapi ya prakteknya ya kayak gitulah kan. Ya antum lakukan sendiri lah nanti. Ini bahasa teorinya kayak gini ya. Kemudian wat tawaruku, duduk tawaruk, fil jalsatil akhirati, di duduk akhir, tasawuf akhir berarti. Ini sunnahnya adalah duduk tawaruk. Min jalasati sholati, dari semua duduk-duduk sholat. Waya, yaitu apa sih tawaruk? Julus tasyahudil akhiri, yaitu duduk tasyahud akhir. Wa tawaruku, tawaruk mislul iftiros, itu sama dengan iftiros, sama dengan duduk iftiros. Illa, kecuali annal musolliya, seorang yang sholat musolli, yuhriju, mengeluarkan yasarohu, kaki kirinya, ala hayatiha, atas posisi
kaki fil iftirosi pada waktu iftiros. Min jihati biyaminihi dari sisi kanannya. Wayulsiku dan dikeluarkan warikahu permukaannya bil ardi warikahu pahanya bil ardi di bumi. Duduk tawaruk itu persis dengan duduk iftiros, hanya bedanya kaki kiri itu dimasukkan sehingga pahanya itu menyentuh ke tanah, ke tempat ke lantainya maksudnya itu. Itu aja bedanya. Ya udahlah, antum udah paham tawaruk kayak apa. Ini teorinya begini itu ya. Kemudian wa amal masbuk wa adapun masbuk, yaitu makmum yang ketinggalan ya. Wasahi dan orang yang lupa. Wayaftarishani, maka dia harus duduk iftiros. Wala yatawarrakani, tidak duduk tawarruk. Ini maksudnya bagaimana? Kita kan disunahkan, diwajibkan ikuti imam persis. Nah, orang yang masbuk, umpama imam udah mau salam, tapi dia baru dapat rakaat 1 atau 2 gitu ya. Sholat maghrib 3 rakaat, dia baru dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, imam sudah rakaat ketiga, maka dia tasahud akhirnya imam, kan pakai tawaruk, maka dia karena belum sampai ke rakaat ketiga, maka dia duduknya duduk iftiros. Jadi untuk membedakan, oh ini masbuk dan sebagainya. Tapi di pendapat yang lain itu persis. Kenapa? Karena makmum wajib mengikuti imam persis. Imam tawaruk ya dia harus tawaruk. Nah, kalau di sini monggo. Di sini bagi masbuk dan orang yang lupa sholatnya, maksudnya lupa gimana? Ada yang ketinggalan dan sebagainya ya. Nanti kan dia masih harus sujud sahwi dan sebagainya. Maka dia itu tidak boleh tawaruk, tapi harus iftiros. Yang terakhir, wa taslimatu asaniyatu, salam yang kedua, salam yang ke kiri ya. Ini termasuk sunnah hayat. Kalau umpama ditinggal, buru antum ya, habis sholat mau ngejar tukang bakso, cukup salam pertama sah. Salam kedua enggak usah, langsung Pak bakso, Pak bakwan gitu, ya sah udah. Beda pada waktu antum sholat belum salam, langsung bangkit, salamnya sambil berjalan, salam pertama maka batal sholat antum. Tapi kalau umpama salam yang kedua ambil manggil bakso, jalan enggak apa-apa itu. Itu contoh. Salam kedua ngentut. Gimana ya? Salam kedua ngentut. Salam kedua ngentut ya. Ya sudah sah ya, tapi enggak dapat pahala kesunahan karena udah batal kan. Ya. Yang namanya sholat itu kan harus suci. Nah, dia masih dianggap dapat pahala terkala masih sucinya itu. Tapi sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena kewajiban yang berupa rukun sudah diselesaikan. Itu. Terakhir lihat, amal ula adapun salam yang pertama, fasabaqo, maka telah dahulu, annaha, salam yang pertama itu, min arkanis sholat, termasuk rukun sholat. Karena rukun sholat, salam yang pertama wajib diucapkan tatkala masih posisi duduk. Kalau yang salam yang kedua, karena posisinya sebagai sunnah hay'ah, itu tidak harus pada waktu duduk. Dia udah jalan juga tidak apa-apa. Asalkan tidak terlalu jauh gitu ya. Mungkin itu pas kurang 2 menit. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, Tat. Untuk yang itu, Tat, meletakkan tangan di atas paha itu menggenggamnya mulai awal berarti ya, Tat ya. Menggenggamnya. Ini ya. Ya. Yang ini dari kalau kiri langsung lepas saja. Kelihatan anak saja. Kurang ke atas tangannya tuh. Kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Pada waktu tangan kiri begitu dari sujud ya, itu langsung ya udah begini. Yang kanan langsung begini ya. Langsung kurang begini. Kurang ke tengah, Tat. Ya. Oh, udah. Ya. Udah. Yang ini membentuk kayak huruf 5 itu saja. Ya. Ya. Bisa lihat saja. Ya. Nah, nanti langsung posisinya begini. Yang kiri lurus sejajar dengan lutut, ujung lutut. Yang kanan langsung seperti gini. Seperti huruf 5 yang ibu jari sama telunjuknya kayak gini. Begitu nanti illallah. Nah, gini saja. Kelihatan? Iya, kelihatan. Ya. Tapi jangan dipermasalahkan, ini hay'ah ya, sunnah hay'ah. Kalau umpama tidak dilakukan, ya tidak apa-apa, tapi tidak dapat pahala gitu loh maksudnya. Nanti termasuk yang begini-begini, gerak dan sebagainya, ini ya
Bagi yang meyakini ya hanya dapat pahala gitu aja. Kalau umpama tidak dilakukan itu tidak sampai membatalkan sholat. Ini jangan sampai jadi masalah. Beda gini, kemudian beda musola, beda masjid, ini tidak benar. Ini kan hanya sunnah gitu loh ya. Kesempurnaan sholat. Jangan sampai gara-gara ini juga tidak tidak rukun, yaitu yang salah gitu. Jadi tangkap ya? Ya, bisa kan. Ya. Kalau tidak ada, pas jam 8 kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana langsung izin saja.